Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, di video kali ini merupakan video pertama yang akan membahas mengenai soal ujian aktuaris. Soal yang saya ambil ini dari periode Juni 2021, modul A20, Statistika dan Probabilitas. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, serta nyalakan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru yang kita upload setiap pekannya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ya, soal yang pertama. Misalkan X menyatakan lama waktu bermain, sedangkan untuk yang Y-nya itu menyatakan lama waktu saat seseorang itu belajar dalam seminggu. Nah, diketahui statistik-statistik seperti ini, terus dibilang total jam untuk bermain dan belajar yang dari individu yang berbeda selama seminggu itu saling bebas atau saling independennya. Nah, terus di sini dibilang 20 orang dipilih secara acak dan diobservasi selama seminggu itu tadi. Kemudian dinyatakan T itu variabel acak yang menyatakan total jam 20 orang ketika bermain atau belajar atau bermain. Nah, T yang di sini sebenarnya itu menyatakan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan yang ke-20 ditambah dengan yang waktu dia belajar ya untuk yang Y-nya. Jadi kira-kira yang dimaksud dengan T-nya itu adalah seperti ini, Sobat AK ya. Nah, pertanyaannya adalah probabilitas T-nya ini kurang dari 1050. Oke, kita bisa lihat di sini. Yang pertama kita cari tentu saja ekspektasi sama variansi, seperti biasa. Kalau di sini, ekspektasi T, ini sama aja. Karena X1, X2, sama X20 itu saling bebas, serta Y-nya juga, maka ini sama aja dengan 20 dikali ekspektasi X ditambah Y. Nah, karena X dan Y-nya tadi itu independen ya, jadi ini sama aja ekspektasi X ditambah ekspektasi Y. Ya, kita kasih kurung di depannya sini. Nah, nilainya itu akan sama aja dengan 20 dikali ekspektasi X-nya itu 10, ditambah ekspektasi Y-nya itu adalah 40. Maka di sini ekspektasi T-nya itu sama dengan 1000. Nah, berikutnya kita coba cari nilai variansinya. Nah, di sini variansi T-nya itu sama aja dengan 20 dikali variansi X tambah Y-nya, teman-teman. Nah, di sini yang independen itu antara yang individu berbeda. Tapi kalau individu yang sama itu belum tentu saling bebas ya. Maka variansi X tambah Y ini nggak bisa langsung variansi X ditambah variansi Y. Melainkan harus melibatkan nilai dari kovariansi. Maka ini sama aja 20 dikali variansi X ditambah variansi Y. Y-nya sorry ini kayak X ya. Ditambah 2 kali kovariansi X Y-nya. Gitu. Maka nanti nilainya akan sama aja dengan 20. Variansi X-nya itu tadi 20 plus 30 ditambah 2 kali 15. Maka ini sama aja dengan 1600. Nah, yang berarti simpangan bakunya itu tinggal diakarin aja ya. Simpangan baku dari T-nya itu sama dengan 40 gitu. Nah, kita coba langsung ke sini ya. Kita langsung kerjakan menggunakan sifat distribusi normal standar. Berarti probabilitas T min 1000 dibagi 40 ini bakal kurang dari 1050 min 1000 dibagi dengan 40. Di mana T min 1000 per 60 ini bisa kita misalkan sama dengan Z, dengan Z-nya itu merupakan distribusi normal standar. Nah, maka dari sini kita bisa tulis sama dengan probabilitas Z kurang dari, ini dihitung ya, 50 dibagi 40, berarti sama aja 1,25. Yang nanti kalau teman-teman lihat di tabel normal standar, ini akan dapat 0,8944. Jadi untuk nomor 1, jawabannya adalah yang E. Ya, soal selanjutnya nomor 2, kali ini distribusi Poisson ya. Mungkin kita bisa tulis dulu aja distribusinya, PDF-nya maksudnya. Probabilitas X sama dengan X kecil
sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Dengan X-nya ini merupakan bilangan bilangan bulat non negatif ya. Nah, di mana mu-nya itu merupakan rata-rata. Rata-rata per waktunya gitu ya. Bisa dibilang per periode yang dimaksud. Nah, kita akan coba cari tahu mu-nya itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya mu itu sama dengan lambda dikali omega. Di mana yang tadi di atas ini rata-rata per waktunya itu menyatakan si lambdanya ini ya. Gitu. Jadi ini adalah rata-ratanya, omeganya ini adalah waktu atau intervalnya. Jadi distribusi Poisson itu selalu berkaitan dengan intervalnya. Misalnya 1 hari, 1 jam, 1 minggu, dan seterusnya. Jadi ini biasa disebut si lambda ini itu rate, kalau ini adalah waktunya. Sedangkan mu-nya itu adalah ekspektasi. Gitu ya. Oke, kita bisa coba baca bareng-bareng di sini. Banyak klaim yang diajukan dalam seminggu, nih, perhatikan. Dimodelkan dengan distribusi Poisson, rata-ratanya itu 4. Nah, ini rata-rata 4. Dalam 1 minggu itu berarti lambdanya kan? Lambdanya itu adalah 4 klaim per minggu. Nah, pertanyaannya adalah probabilitas banyaknya klaim yang diajukan kurang dari 3 dalam waktunya. Nah, ini 2 minggu. Berarti mu-nya itu sama dengan lambda dikali omega yang sama dengan 4 dikali 2. Nah, jadi logikanya tuh seperti itu teman-teman. Kalau seminggu dia 4 klaim, maka kalau 2 minggu ya tinggal dikali aja dong. Itu logikanya. Jadi rata-ratanya itu ada sebanyak 8 klaim. Maka di sini variabel acak kita adalah X yang menyatakan banyak klaim dalam 2 minggu ya. Di mana X-nya ini terdistribusi Poisson dengan mu-nya itu adalah 8. Nah, pertanyaannya itu adalah probabilitas X kurang dari 3. Mengajukan atau diajukan kurang dari 3 ya. Nah, kurang dari 3 ini berarti ya X sama dengan 0, ditambah X sama dengan 1, ditambah probabilitas X sama dengan 2. Nah, ini semua artinya X, kita tinggal masukin ke rumus yang warna merah tadi. Berarti sama aja dengan E pangkat min 8 dikali 8 pangkat 0 dibagi 0 faktorial tambah E pangkat min 8 dikali 8 pangkat 1 dibagi 1 faktorial ditambah E pangkat min 8 dikali 8 kuadrat dibagi 2 faktorial. Nanti silahkan teman-teman cek, jawabannya adalah yang di option B tersebut. Oke, soal selanjutnya nomor 3 ya. Ini nomor 3. Ya. Misalkan X1 dan X2 berdistribusi binomial dan saling independen dengan parameter sebagai berikut. Kemudian tentukan distribusi dari Y, di mana Y-nya itu sama dengan X1 min X2 ditambah 5. Nah, dalam menentukan suatu distribusi baru, itu banyak metodenya, teman-teman, yang telah kita pelajari di statistika matematika ya, Sobat Kakak. Nah, salah satu metodenya itu adalah menggunakan teknik MGF. Nah, secara umum, kalau suatu variabel acak X memiliki MGF, MGF itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX ya. Nah, bentuknya itu beda-beda, teman-teman. Kalau X terdistribusi binomial dengan parameter N, P, di mana N itu menyatakan banyak percobaan dan P-nya itu menyatakan peluang sukses, maka MGF untuk X ini bentuk sederhananya adalah P dikali E pangkat T ditambah 1 min P pangkat N. Seperti itu ya. Ini bentuk umum untuk variabel acak yang berdistribusi binomial. Nah, sekarang kita coba sesuai nih sama yang kita punya ya, teman-teman. Mungkin kita bisa coba berangkat dari yang pertama dulu. MX1T itu berarti P-nya itu kan setengah tuh. Jadi setengah dikali E pangkat T ditambah 1 min P. Oh, berarti setengah juga, cuma pangkatnya adalah pangkat 8. Sedangkan untuk yang X2-nya gitu kan, sama dengan setengah E pangkat T ditambah setengah, pangkatnya itu 5. Nah, pertanyaannya adalah yang Y-nya tadi ya.
Nah, kalau dalam mengkonstruksi MGF, berarti kita mulai dari sini aja nih. Dari E pangkatnya dulu. Berarti ekspektasi dari E pangkat TY, gitu kan. Nah, Y-nya ini kita jabarin, teman-teman, atau Sobat AK, gitu ya. X1 min X2 ditambah 5, gitu. Nah, dari sini kita cuma mainin sifat eksponennya aja, gitu. E pangkat TX1 dikali E pangkat min TX2 dikali E pangkat 5, gitu kan. Nah, kemudian berdasarkan sifat ekspektasi, gitu kan. Kalau dia independen, nanti bisa dipecah jadi kayak gini nih. E pangkat TX1 tutup, gitu ya. Oke. Dikali ekspektasi E pangkat TX2 min TX2, maksudnya. Dikali ekspektasi dari E pangkat 5. Ekspektasi E pangkat 5 ini sama aja E pangkat 5 biasa. Nah, dua bentuk yang pertama ini kita coba sesuaikan dengan spidol yang warna merah di atas. Sorry, masih yang warna biru ya. Tadi kita udah sesuaikan ya. Nah, ini kan berarti yang sebelah kiri yang pertama itu sama aja dengan MGF dari X1 gitu kan. E pangkat T ditambah setengah, pangkatnya itu 8. Nah, perhatikan, ini itu ada depannya minus. Nah, pengaruhnya itu di mana? Pengaruhnya itu di sini. Jadi bukan ekspektasi T, tapi min. Gitu. Tambah setengah, pangkat 5, baru dikali E pangkat 5. Nah, sampai sini tuh kita harus mikir nih gimana ya cara nyederhanainnya. Nah, cara nyederhanainnya itu teman-teman bisa lihat kalau di sini sama-sama punya pangkat 5 ya. Di bentuk terakhir ini. Sorry. Ini T-nya ketinggalan. T-nya ketinggalan. Nah, sama-sama pangkat 5-nya. Nanti E pangkat T-nya berarti boleh kita masukin. Karena bentuk ini sebenarnya sama aja dengan E pangkat T pangkat 5. Nanti boleh tuh kali masuk. Ya. Nanti jadinya setengah E pangkat T ditambah setengah pangkat 8 dikalikan dengan, nanti kalau dikaliin, ini cuma jadi setengah dan ditambah setengah E pangkat T, pangkatnya 5. Nah, perhatikan, bentuk ini sama ini sama. Artinya pangkatnya itu tinggal dijumlahin aja kan. Jadi setengah E pangkat T ditambah setengah, pangkatnya itu 13. Perhatikan, bentuk ini mirip dengan yang warna merah. Itu berarti Y-nya di sini juga terdistribinomial dengan parameternya itu 13 serta probabilitas suksesnya itu setengah. Maka dari sini jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, soal selanjutnya nomor 4. Seorang menjadi sponsor pada suatu undian berhadiah. Setiap tiket dapat memenangkan hadiahnya itu ada 3 macam, bisa 0, bisa 50, bisa juga 120. Nah, peluang memenangkan hadiah 120 itu 15%. Jadi kita bisa tulis X-nya itu menyatakan besar hadiah, variabel acaknya ya. Biasanya ya ditulis dulu. Probabilitas X sama dengan 120 ini sama dengan 0,15 atau 15%. Nah, dikasih tahu kalau variansi dari besar hadiahnya itu bernilai 50 kali dari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya berarti ekspektasi X dong, ya enggak? Nah, maka pertanyaannya adalah ekspektasi dari sebuah tiket diketahui bahwa tiket tersebut memenangkan hadiah. Berarti kemungkinannya antara 50 sama 20. Nah, pertanyaan itu seperti ini. Ekspektasi X bersyarat X sama dengan 50 sama 120. Ini yang ditanya. Nah, ingat ekspektasi itu kan sebenarnya perkalian dari probabilitas dengan nilai variabel acaknya. Betul ya? Nah, cuma kita belum tahu nih peluang dari yang berhadiah 50. Gitu kan? Berapa sih peluangnya? Kalau yang 0 ini ya kita nggak perlu perhatiin. Karena nanti ketika dikali peluangnya, mau peluangnya berapapun, nanti pasti ujung-ujungnya jadi 0 juga. Jadi langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah bergerak dari persamaan ini. Gitu ya. Nah, ingat variansi itu kan ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratin ya. Nah, katanya itu sama dengan 50 EX. Nah, mungkin kita bisa coba contohin dulu ya, mencari EX itu gimana.
ekspektasi X di sini berarti kan 0 dikali peluang berhadiah 0 kan kita nggak tahu ya, anggap aja Q. Terus kita kali 0, ditambah peluang berhadiah 50 itu P, seperti ini, ditambah peluang berhadiah 120, 0,15, dikali 120. Nah, ini kan kita nggak perlu ya, nggak perlu tahu tuh. Berarti ini kalau disederhanain, ekspektasinya X itu adalah 50P ditambah, kalau dikaliin ini 18. Nah, berarti ekspektasi X kuadrat sebenarnya tinggal ngikutin aja ya. Tapi X-nya ini kuadrat, berarti nanti Q dikali 0 kuadrat, ditambah P dikali 50 kuadrat, ditambah 0,15 dikali 120 kuadrat juga. Nanti hasilnya adalah 2500P ditambah, yang tadi ini kan 18. Berarti 18-nya cuma kita kaliin 120 aja. Berarti 18 dikali 120 itu 2160 gitu ya. Oke. Nah, kita tinggal masukin aja ke sini. Berarti 2500P ditambah 2160 dikurangin ekspektasi X tadi dikuadratin. Kita tulis dulu aja. Sama dengan 50 dikali 50P ditambah 18. Nah, ini kita coba sederhanain yang dibentuk ini ya. Dua bentuk terakhir. 2500P ditambah 2160 dikurangin. Ini kita kuadratin. Berarti 2500P kuadrat ditambah 1800P ditambah 324 sama dengan yang ini 2500P ditambah 900. Sobat TK perhatikan di sini bisa dicoret ya. Nah, tuh coret. Kemudian kita coba sederhanain dengan cara pindah ruas. Perhatikan yang kuadrat itu cuma yang ada di sini. Berarti kalau pindah ruas jadi positif. 2500P kuadrat min 1800P, plus. Nanti konstantanya itu adalah min 936 sama dengan 0. Sobat TK boleh tolong cek lagi ya, barangkali ada yang. Nah, nanti di sini kita akan dapat dua buah nilai P, yang kita pilih adalah yang positif. Nanti dapat ternyata peluang dia berhadiah 50 adalah 0,35. Nah, berarti udah beres dong. Sekarang kita tinggal jawab aja soalnya. Ekspektasi X bersyarat X sama dengan 50 dan 120. Nah, ekspektasi bersyarat itu gampang. Tinggal ekspektasi X dibagi sama peluangnya dia itu, teman-teman. Sebenarnya gitu. Ya. Totalnya sih ini yang di bawahnya. Nah, jadi kalau ekspektasi X itu berarti karena yang nolnya tadi kita nggak perlu perhatiin, berarti sama aja dengan 0,35 dikali 50 ditambah 0,15 dikali 120 dibagi dengan total peluangnya mereka nih, 0,5 ya. Nah, 0,5 ini dapatnya dari mana nih, Kak David? Dapatnya dari 0,35 ya, kita sengaja biar urut ditambah 0,15. Atau kalau sebenarnya gampangnya nih, ide lainnya adalah peluangnya itu peluang bersyarat sebenarnya. Ya, dikali 50. Kalau yang ini 0,15 per 0,5. Ini peluang bersyaratnya. Itu aja sih sebenarnya. Nanti kalau teman-teman hitung, dapatnya adalah 71. Jawabannya yang C. Gitu. Oke, nomor 5 nih. Sebuah mesin terdiri di atas dua komponen, yaitu X sama Y. Dengan probabilitas komponen X dapat berfungsi adalah 0,5. Kita anggap aja itu PX ya. 0,5. Terus probabilitas Y-nya itu hidup adalah 0,6. Nah, terus probabilitas salah satu komponen. Nah, kalau ada satu komponen berarti ini peluang gabungan ya. Itu 0,7. Pertanyaannya adalah, ini peluang bersyarat, probabilitas X berfungsi selama diketahui Y-nya juga. Gitu. Jadi Y-nya itu terjadi duluan, berarti probabilitas X bersyarat Y. Nah, di sini kita lihat
ini sama aja dengan probabilitas atau probabilitas X iris Y dibagi dengan probabilitas Y. Nah, berarti kita cari dulu nih probabilitas X iris Y-nya berapa. Kayak gitu ya. Berarti kita cari dari sini gabungannya. Ini berarti probabilitas X ditambah probabilitas Y dikurang probabilitas X iris Y sama dengan 0,7 ya. Berarti ini tinggal ditambahin aja. Nanti diperoleh probabilitas X iris Y-nya itu sama dengan 0,4. Gitu ya. Berarti ini sama aja 0,4 dibagi yang Y-nya itu 0,6 sehingga jawabannya adalah 2/3. Option yang A. Iya, soal selanjutnya nomor 6. Kali ini terdapat 5 orang pria dan 3 orang wanita yang duduk dalam suatu kursi sebaris ya. Tentukan banyak cara duduk jika posisi ujung harus ditempati oleh pria. Oke, jadi kan total ada 8 nih berarti ya. Filling slot nih, Sobat AK. Ini harus ditempati sama pria, harus tempatin sama pria. Otomatis yang 6 kursi sisanya ini 3 pria dan 3 wanita yang nggak ada aturannya. Nah, cara menempatkan 2 buah pria di ujung-ujung berarti ada 5 dikali 4 cara ya. Ada 5 orang pertama yang bisa di sini, kemudian sisanya adalah 4 orang ya. Nah, sedangkan yang sisanya ini kan nggak ada syarat. Berarti kalau duduk sejajar tapi nggak ada syaratnya, ya udah tinggal n faktorial aja. Berarti kalau di soal ini tinggal 6 faktorial. Maka sama aja dengan 20 dikali 720, hasilnya sama dengan 14.400. Jawabannya yang C. Ya. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Pada suatu kotak terdapat 40 bola merah dan biru. 40 bola berwarna merah dan biru ya. 2 bola diambil secara acak dan diamati warnanya. Jadi kira-kira kalau ini ada bola ya. Karena kita nggak tahu berapa banyak bolanya. Ini kita misalkan yang merahnya ada sebanyak X, berarti yang birunya itu ada sebanyak 40 min X gitu kan. Kemudian diambil 2 bola di sini. Nah, dia bilang peluang terambil kedua bola berwarna merah itu adalah 5/12. Oke, jadi kita menggunakan keterangan itu dulu teman-teman. Artinya 5/12 ini sama dengan, nah pertama-tama kalau ngerjain peluang itu selalu tentukan dulu ruang sampelnya. Di sini kita punya 40 bola, diambil 2 bola. Sekaligus berarti. Berarti ruang sampelnya itu adalah 40 kombinasi 2. Kasusnya kombinasi karena kalau terambil biru merah dengan merah biru ya sama aja gitu kan. Sedangkan untuk titik sampelnya berarti ini kan 2 bola merah nih. Bola merahnya tadi kita misalkan ada sebanyak X. Berarti titik sampelnya adalah X kombinasi 2. Seperti itu ya Sobat AK. Jadi ini tinggal kita jabarin aja. XC2 itu berarti X faktorial dibagi X min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sedangkan untuk yang bawahnya itu adalah 40 faktorial dibagi 38 faktorial 2 faktorial. 2 faktorialnya bisa kita hilangkan. Kemudian ini kalau kita jabarkan nanti jadi tinggal X dikali X min 1. Kalau yang bawahnya itu berarti tinggal 40 dikali 39. Dibagi 4 berarti kan sisa 3 ya. Kalau ini dibagi 4 hasilnya sisa 10. Terus kalau yang sebelah sini dibagi 3 nih, ini 13. Nanti kalau dikali silang hasilnya itu X dikali X min 1 sama dengan 650. Nah 650 ini cuma mungkin kalau X-nya itu sama dengan 26. Gitu ya. Artinya kalau X-nya 6, ini kan menyatakan banyak bola merah. Nah berarti banyak bola birunya, ini tinggal 14 bola. Gitu kan. Oke, di soal ini jawabannya adalah yang A. Ya, soal selanjutnya nomor 8. Dia bilang, profit dari suatu toko ialah berdistribusi normal dengan rata-rata sebesar 150 dan variansi 625. Oke, jadi kita definisikan dulu aja variabel randomnya atau variabel acaknya. X itu menyatakan profit toko.
Dengan X-nya ini terdistribusi normal, mu-nya 150, variansinya adalah 25 kuadrat. Nah, terus Z ini dia didefinisikan sebagai variabel acak yang berdistribusi normal standar, yaitu min-nya 0 dan variansinya 1. Dan F besar itu merupakan CDF atau Cumulative Distribution Function dari Z-nya. Pertanyaannya adalah, tentukan profitabilitas profit dari toko itu tidak lebih dari 75. Tidak lebih, itu berarti kurang dari sama dengan. Diketahui bahwa profitnya itu positif. Nah, kalau positif berarti kan harus lebih dari 0. Nah, berarti yang ditanya soal ini adalah probabilitas X-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 75. Seperti itu ya, Sobat AK. Nah, berarti selalu kita giring dia ke distribusi normal standar yang nanti Z-nya itu sama dengan X min mu per sigma. Mu dan sigma-nya itu dari sini. Oke, jadi sama kayak beberapa nomor sebelumnya ya. Ini berarti 0 min mu-nya itu 150 dibagi 25 kurang dari X min 150 per 25 kurang dari sama dengan 75 maksudnya. Min 150 dibagi 25. Ngomong-ngomong, karena ini distribusinya bersifat kontinu, kalau teman-teman misalkan lupa kasih sama dengan di sini, itu nggak mempengaruhi. Nah, perhatikan ini yang dimaksud dengan Z-nya itu ya, di mana ini terdistribusi normal standar, yaitu mu-nya 0 dan simpangan bakunya itu atau variansinya itu 1. Oke, jadi di sini kita bisa sederhanakan, jadi probabilitas yang di sebelah sini sama aja min 6 kurang dari Z, kurang dari sama dengan minus 3 berarti ya. Nah, artinya ini sama aja dengan probabilitas Z kurang dari sama dengan min 3 dikurangin probabilitas Z kurang dari minus 6. Nah, kalau kita jadikan ke dalam nilai Z kecil yang positif, ini itu sama aja dengan 1 min probabilitas Z kurang dari sama dengan 3 dikurangin 1 min probabilitas Z kurang dari 6. Gitu. Berarti satunya bisa hilang kan? Nah, ini karena min ketemu min jadi plus, artinya ini sama aja dengan probabilitas Z kurang dari 6 dikurangin probabilitas Z kurang dari 3. Gitu. Nah, ini artinya distribusi kumulatif ya. Berarti ini F6 dikurangi F3 seperti itu. Nah, kalau di soal ini kan kita lihat nggak ada nih bentuknya ini doang gitu. Nah, kira-kira gimana ya maksudnya? Kalau teman-teman lihat di tabel normal, di F4 itu aja sebenarnya dia udah mendekati 1 ya. Jadi kalau di normal standar, ini kan di sininya 0 ya. Ketika 4 aja kalau di tabel normal itu tuh udah mendekati 1 teman-teman. Apalagi nilainya itu 6. Yang lebih dari 4 gitu ya. Nah, itu berarti F4 ini juga akan semakin mendekati 1. Yang berarti ketika kita kasih per dengan F6, ini akan sama aja. Maka jawaban di soal nomor 8 ini adalah yang C. Iya, soal selanjutnya nomor 9. Di sini dikasih tahu kalau X itu menyatakan total biaya makan dan Y-nya itu total biaya minum. Dengan statistik sebagai berikut. Kemudian ada lagi variabel acak A yang menyatakan total biaya makanan dan minuman, berarti X ditambah Y, sedangkan B-nya itu menyatakan total biaya makanan dan minuman setelah dikenai biaya servis. Servisnya ini hanya terkena pada makanannya. Gitu, jadi minumannya ya nggak apa-apa. Berarti ini sama aja dengan 1,1 X ditambah Y. Hati-hati ya, jangan sampai salah nih. Nah, berarti yang dimaksud dengan kovariansi A, B ini sama aja dengan kovariansi X plus Y, 1,1 X ditambah Y gitu ya. Nah, ini berapa nilainya? Buat Sobat AK yang belum tahu sifat dari kovariansi yang merupakan kombinasi linear seperti itu, ini saya tulis di sini ya. Kalau kita punya AX ditambah BY, CX ditambah DY gitu,
Ini sama aja dengan kalau kayak kali silang gitu ya. Tapi ketika dia dikalikan dengan variabel acak yang sama, bukan kovariansi, melainkan variansi. Berarti jadi AC var X ditambah BD var Y, serta, Y gini. Serta yang terakhir kalau ketemu X sama Y, berarti jadi AD plus BC kovariansi X, Y. Seperti itu. Berarti untuk kovariansi yang di soal ini, yang saya singkat di sini jadi AB lagi ya. Ini kalau dikali-kaliin dengan aturan yang tadi, sama aja dengan 1,1 var X gitu kan. Ditambah yang kov-nya itu berarti jadi 2,1 kovariansi XY. Dan ditambah yang var Y. Seperti ini, Sobat AK. Kalau nyari var X semuanya udah tahu ya. Itu sama aja dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X yang dikuadratkan. Berarti sama aja dengan berapa tuh? 66,8 dikurangi 64 ya. Karena dikuadratin berarti hasilnya adalah 2,8. Sedangkan untuk yang variansi Y-nya itu sendiri, berarti sama aja dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y dikuadratin. Hasilnya itu berarti sama dengan 10 dikurang 9 ya, sama dengan 1. Nah, berarti udah beres tuh yang di situ. Berarti kita tinggal cari aja kovariansinya ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan yang var X tambah Y-nya itu. Var X tambah Y ini berarti sama aja dengan variansi X ditambah variansi Y ditambah 2 kali kovariansi X, Y. Ya, nanti dengan pindah-pindah ruas gitu ya, Sobat AK. Ini kan 7 sama dengan variansi X-nya barusan kita hitung. Ditambah 1 ditambah 2 kali kovariansi X, Y. Nah, dari sini nanti kita akan dapat kovariansinya itu sama aja dengan 1,6. Seperti itu. Oke? Jadi kita coba kaliin nanti 1,1 dikali 2,8 ditambah 2,1 dikali kovariansinya itu 1,6 ditambah variansinya itu 1. Nanti akan dapat jawabannya adalah 7,44. Jawaban di soal ini berarti yang D. Oke, soal terakhir di bagian yang pertama ini nomor 10. Kita punya di sini PDF gabungan atau ya PDF bersama gitu ya. Fx, Y sebagai berikut. Tentukan variansi Y diketahui X-nya lebih dari 6 dan Y-nya juga lebih dari 6. Oke. Sebenarnya ketika kita ngerjain soal ini kita harus jeli juga lihat bentuk soalnya. Kalau teman-teman Sobat AK perhatikan, sebetulnya Fx, Y-nya ini bisa kita tuliskan menjadi, lihat nih, ada koefisien 1,5, terus di Y-nya juga 1,5. Berarti bisa kita pecah nih, jadi 1,5 dikali E pangkat min 1,5 Y, dikalikan dengan E pangkat min X berarti kan? Ya, dengan ini yang sama penjelasannya. Nah, kalau seperti ini, karena bentuk PDF dari Y dan X itu bisa kita PDF bersama dari Fx, Y bisa kita nyatakan sebagai perkalian dari PDF masing-masing. Artinya di sini X dan Y-nya itu independen. Seperti itu. Jadi yang ini Y-nya itu terdistribusi eksponensial dengan min-nya itu karena dia 3/2 berarti dia 2/3 di sini. Sedangkan untuk X-nya terdistribusi eksponensial dengan min-nya itu 1. Seperti itu ya. Nah, berarti ketika ditanya variansi Y, tapi bersyaratnya X lebih dari 6, sedangkan dia itu independen, maka ini sama aja dengan variansi Y bersyarat Y lebih dari 6. Jadi, sama aja, kita nggak perlu perhatiin X-nya. Nah, buat yang teman-teman belum tahu, ketika suatu variabel acak itu, di sini Y itu terdistribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial itu memiliki sifat memoryless. Artinya apa? Artinya sebenarnya nilai ekspektasi ketika dia bersyarat suatu interval tertentu,
dia akan sama dengan ekspektasi dirinya sendiri. Ya, jadi semisal ekspektasi X bersyarat X lebih dari 6, ini akan sama aja didistribusi eksponensial dengan ekspektasi X. Dia itu bisa dinyatakan sebagai variansi Y doang. Yang kita tahu, kalau misalkan min-nya itu sudah ada 2/3, maka variansinya itu merupakan kuadrat dari ekspektasinya aja atau min-nya. Maka sama dengan 4/9 yang kalau disederhanakan jadi 0,44. Jadi di soal ini jawabannya adalah yang C.